Pernah merasa cemas setiap kali diajak berkomunikasi sama pasangan? Atau mungkin kamu selalu bertanya-tanya, apakah dia benar-benar mencintai? Rasa takut dan cemas itu bisa jadi sinyal bahwa kita berurusan dengan cara cinta yang tidak aman. Dalam semua hubungan, kadang kita bawa rasa ketidakpastian yang bikin segalanya terasa menakutkan. Kita bakal ngobrol tentang kenapa gaya attachment yang tidak aman bisa ngubah cinta jadi sebuah ancaman. Dalam pembahasan ini, kita bakal menggali lebih dalam tentang konteks ini, bukan cuma buat nyentil, tapi biar kamu paham akar masalahnya dan bagaimana bisa keluar dari lingkaran ini. Yuk, kita masuk ke bagian pertama yang bakal bikin kamu lebih memahami tentang ketidakamanan ini. Chapter 1, apa itu gaya attachment tidak aman? Ketika bicara tentang gaya attachment, kita sebenarnya membahas cara kita menjalin hubungan dengan orang lain. Jika kamu sering merasa cemas, takut ditinggalkan, atau malah terlalu bergantung, itu bisa jadi tanda bahwa kamu memiliki gaya attachment yang tidak aman. Banyak orang gak menyadari bahwa itu dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Misalnya, jika kamu adalah seorang anak yang sering ditinggal orang tua tanpa penjelasan, bisa saja saat dewasa, kamu menjadi lebih takut kehilangan seseorang yang kamu cintai. Sementara itu, ada juga yang cenderung menghindar, takut untuk lebih dekat. Nggak jarang, saat sudah ada kesempatan untuk hubungan yang lebih serius, mereka bakal cenderung menjauh. Nah, mengerti tipe ini adalah langkah pertama untuk memperbaiki hubunganmu. Saat kita bisa mengidentifikasi pola ini, kita dapat mulai mengubah cara kita menjalani cinta. Yang perlu kamu ingat, semua ini bukan kesalahan kita, tapi lebih ke cara kita terbentuk dari pengalaman masa lalu. Coba deh, kita menilik ke belakang dan lihat bagaimana hubungan awal kita membentuk siapa kita saat ini. Chapter 2, Mengapa kita takut dalam cinta? Rasa takut dalam cinta seringkali muncul karena kita merasa rentan. Dirasakan oleh siapa saja, terutama saat kita membuka diri untuk mencintai orang lain. Kita tidak ingin terluka, dan kadang kita terjebak dengan pemikiran negatif yang selalu membayangi. Misalnya, dalam hubungan yang baru, ada perasaan cemas apakah dia juga memiliki perasaan yang sama atau tidak. Ini membuat kita berusaha terus-menerus untuk mendapatkan kepastian, yang justru bisa bikin segalanya jadi semakin rumit. Coba pikirkan, berapa lama waktu yang kita habiskan hanya untuk bertanya pada diri sendiri, apakah dia mencintai saya? Konsekuensinya, hubungan yang seharusnya mempertemukan dua hati malah terasa seperti sebuah pertarungan untuk saling memahami. Nah, lucunya, terkadang kita datang dari tempat yang sama dan ingin saling menjaga, tapi momen ketidakpastian itu yang bikin kita salah langkah. Kita membangun tembok, dan yang ada malah pilek karena terjebak di dalamnya, bukan? Chapter 3, Belajar dari Teori Attachment. Ada penelitian yang menyebutkan tentang teori attachment dari John Bowlby, yang menjelaskan bagaimana hubungan awal kita dengan orang tua membentuk cara kita berinteraksi di kemudian hari. Misalnya, jika kita tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang, kemungkinan besar kita akan mengembangkan attachment yang sehat. Sebaliknya, jika pengalaman kita penuh ketidakpastian, kita bisa jadi orang yang lebih cemas dalam cinta. Ini menjelaskan mengapa kita terkadang merasa terjebak dalam lingkaran ketakutan dan tidak percaya diri saat menjalin hubungan. Bayangkan seorang mahasiswa yang selalu mencari pengakuan dari dosen karena mendapatkan nilai buruk semasa kecil. Gampangnya, jika kamu tahu akar dari rasa takut ini, kamu bisa mulai mencari cara untuk mengubah pola pikir dan perilaku. Mempelajari teori ini bukan berarti menggali lebih dalam luka lama, tapi justru menjadi alat untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Chapter 4, Mengapa kita perlu berubah? Berubah itu penting, apalagi soal cinta. Jika tidak, kita akan terus terjebak dalam rasa takut dan ketidakamanan. Mari kita ambil contoh, seorang ibu yang selama ini mengandalkan suaminya,
takut untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi, langkah pertama adalah mengenali pola kita. Setelah itu, kita bisa mulai berlatih untuk lebih terbuka. Misalnya, jika merasa cemas, coba untuk berbagi perasaan itu dengan pasangan. Biar dia tahu apa yang kamu rasakan dan bisa sama-sama mencari jalan keluar. Percaya deh, berbagi bisa meringankan beban yang ada di hati. Perlahan tapi pasti, bangunlah kepercayaan. Jangan biarkan ketakutan kita menghancurkan hubungan yang sebenarnya bisa kita jaga dengan baik. Ingat, hubungan yang sehat adalah soal saling mendukung dan mengerti satu sama lain. Jika kita terus berpegang pada rasa takut itu, kita bisa saja kehilangan kesempatan untuk menciptakan kisah cinta yang lebih indah. Chapter 5, Langkah Awal Mencintai dengan Aman. Tahap akhir dari proses ini adalah menerapkan langkah-langkah kecil dalam hidup sehari-hari. Pertama, mulai dengan komunikasi yang jujur. Jangan ragu untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan, meskipun sulit. Kedua, berlatih untuk tidak langsung menanggapi dengan reaksi negatif saat merasa cemas. Coba alihkan perhatian kita pada hal-hal positif dan cari kegiatan yang bisa meningkatkan rasa percaya diri. Ketiga, buatlah batasan sehat dalam hubungan. Ingat, cinta tidak harus membuat kita merasa tertekan atau tertekan. Dengan otomatis, kamu akan melihat perubahan dalam hubunganmu. Saat kamu berusaha untuk lebih memahami diri dan pasangan, fondasi akan semakin kuat. Cinta yang lebih aman adalah tujuan kita semua, bukan? Dan ingat, perjalanan menuju cinta yang sehat bukanlah sprint, tapi maraton yang memerlukan kesabaran dan ketekunan. Follow Ruang Tumbuh untuk pembahasan yang lebih dalam dan cara paham diri sendiri. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.